Inilah kisah dari Adipati Karna. Diceritakan Kunti adalah istri pertama Raja Pandu dari kerajaan Kuru. Walaupun Raja Pandu tidak bisa memiliki anak karena dikutuk dengan memohon kepada dewa, Kunti dapat melahirkan 3 anak dari suaminya tersebut. Mereka adalah Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Bersama dengan Nakula dan Sadewa, mereka dikenal dengan sebutan Pandawa 5. Namun sebelum menikah dengan Raja Pandu, Kunti sebenarnya telah melahirkan seorang anak. Ketika ia masih seorang gadis, anak tersebut lahir dari Dewa Matahari Surya yang datang karena dipanggil oleh Kunti. Anak itu adalah Karna. Karena malu, Kunti menghanyutkan Karna di sungai Aswa dan kemudian dipungut oleh Adirata, seorang kusir di Astinapura, kediaman Raja Pandu. Oleh Adirata, Karna dinamakan Basusena dan kemudian dijuluki Radea, anak Rada, oleh masyarakat di Astinapura. Disebabkan karena hanyalah anak seorang kusir, ia tidak dapat mengikuti pendidikan yang sama dengan para Pandawa. Walaupun keterampilannya setingkat dengan Arjuna, akhirnya ia mencari guru sendiri dengan mengatakan bahwa ia berasal dari golongan Brahmana. Namun gurunya mengetahui ia adalah golongan ksatria. Gurunya menyumpahi agar Karna melupakan semua ilmu yang dipelajari saat ia melawan musuh yang terkuat, dan kemudian menolak untuk mengajari Karna. Dalam perjalanan pulang, Karna menabrak mati seekor sapi milik seorang Brahmana yang kemudian menyumpahi agar kereta Karna terjebak lumpur saat ia melawan musuhnya yang terkuat. Ketika para dewa menyelesaikan pendidikan mereka, Karna menantang Arjuna yang merupakan murid terbaik untuk menunjukkan kesaktiannya. Namun ditolak oleh guru Arjuna dengan alasan bahwa Karna tidak segolongan dengan Arjuna. Dhritarashtra, raja dari Astinapura dan pengganti Raja Pandu, kemudian mengangkat Karna menjadi raja bawahan di daerah Angga atas permintaan Duryodhana, anak sulungnya. Kunti yang hadir dalam penobatan tersebut langsung mengenali anak sulungnya saat melihat baju jirah yang ia kenakan. Karna adalah seorang dermawan yang telah bersumpah bahwa siapapun yang meminta kepadanya, ia akan mengabulkannya. Ketika Dewa Indra menyamar dan meminta sedekah berupa baju jirahnya, tanpa ragu ia melepaskan satu persatu baju jirah tersebut dan memberikannya pada Indra. Indra kemudian menganugerahkan pusaka baru, yaitu Konta. Namun pusaka tersebut hanya dapat dipakai sekali. Ketika terjadi perang antara Kurawa dan Pandawa, para Pandawa mengirimkan Kresna sebagai seorang duta untuk berbicara pada Karna, memberitahu Karna bahwa ia sebenarnya adalah anak sulung Kunti dan mengajaknya untuk bergabung dengan Pandawa. Yudhistira bahkan berjanji akan merelakan tahtanya untuk Karna jika ia setuju. Karna pun menolak. Ia tidak bisa mengkhianati Duryodhana, sahabatnya yang merupakan seorang Kurawa. Kunti kemudian datang untuk membujuknya, dan sekali lagi Karna menolak karena kecewa pada ibu yang malu sampai membuangnya ke sungai, sehingga ia harus bertempur melawan adik-adiknya sendiri. Bagi Karna, saudaranya tetaplah Duryodhana dan para Kurawa, dan ibunya tetaplah Rada. Namun ia berjanji untuk tidak membunuh satupun Pandawa kecuali Arjuna. Setelah mengalahkan Yudhistira, Bima, dan Nakula dan Sadewa, ia sampai pada Arjuna. Pada pertempuran tersebut, kereta Karna terperosok dan terjebak di dalam lumpur karena panah Pasupati. Karna kemudian menyerahkan kesaktiannya yang sebenarnya dapat mengimbangi Pasupati. Namun ia mendadak lupa akan semua ilmu yang telah ia pelajari. Ia pun tidak dapat memakai kontak karena telah dipakai untuk membunuh Gatotkaca. Akhirnya ia memutuskan untuk menahan pertempuran sementara ia turun dan mendorong keretanya supaya dapat berjalan dengan baik.
Dan Kresna yang melihatnya sebagai kesempatan kemudian membujuk Arjuna untuk segera menyerang dengan mengingatkan bahwa Karna juga berlaku curang ketika mengkroyok Abhimanyu hingga tewas. Arjuna yang tadinya ragu akhirnya melepaskan panahnya dan membunuh Karna seketika. Dan begitulah kisah dari Adipati Karna, seorang panglima perang dari Kurawa dan sebenarnya adalah kakak-kakak dari Pandawa yang hidupnya penuh dengan perjuangan